Soal nomor 3. Perhatikan gambar peristiwa tumbukan antara mobil box dan mobil sedan berikut ini. Sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu. Menjadi satu ya. Dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Pilihlah benar atau salah untuk kondisi berikut ini. Ini adalah pelajaran tentang momentum. Ya, nah di dalam momentum adik-adik harus ingat bahwasanya ada 3 jenis tumbukan. Jenis tumbukan yang pertama itu adalah lenting sempurna, yang kedua lenting sebagian, dan ketiga lenting tidak sama sekali. Nah, kasus ini adalah kasus lentingnya tidak sama sekali. Kenapa tidak sama sekali? Karena dia nyatu. Nyatu dari mana, Kak? Ini pada soal. Kedua mobil bergerak menjadi satu, jadi nempel gitu loh. Jadi ini adalah kasus lenting tidak sama sekali. Nah, kita akan bahas satu persatu. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Kira-kira benar atau salah? Tadi ya, dia dibilangnya lenting tidak sama sekali. Kedua mobil menjadi satu. Nih misalnya, ini mobil nabrak, dan akhirnya dia menjadi satu. Nah, menjadi satu, otomatis kecepatannya sama apa tidak? Nggak mungkin ya, mobil boxnya lebih cepat, sedannya pelan. Otomatis nggak nyatu dong. Jadi, otomatis setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Benar, karena mereka nyatu gitu loh. Jadi kecepatannya juga pasti sama. Nah, yang kedua, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Di sini, adik-adik harus paham hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum itu menyatakan momentum setelah tumbukan atau P aksen itu sama besar dengan momentum sebelum tumbukan. Jadi, momentum itu selalu sama, baik sesudah maupun sebelum. Nggak mungkin lebih besar, dan juga nggak mungkin lebih kecil. Jadi, jawaban yang B salah. Oke, Kak, momentum itu apa? Momentum itu rumusnya adalah P sama dengan M kali V, massa dikalikan kecepatan. Yang ketiga, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Nah, ini juga harus adik ingat. Koefisien restitusi untuk lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1. Kalau tidak sama sekali, itu E-nya sama dengan 0. Karena ini tidak sama sekali, disebutkan restitusinya bernilai 0, otomatis itu benar. Kak, kalau yang tadi lenting sempurna berapa? 1. Kalau sebagian, pakai rumus. E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Di mana V1 aksen itu kecepatan mobil pertama setelah tumbukan. V2 mobil yang kedua ya, setelah tumbukan. Nah, kalau V1 itu adalah sebelum tumbukan, mobil yang pertama, V2 mobil kedua sebelum tumbukan. Mudah ya? Terima kasih, sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.